Selanjutnya saya akan melakukan transaksi pembelian, yakni pembuatan request for quotation atau yang dikenal sebagai RFQ. RFQ adalah dokumen yang dikirimkan ke pemasok untuk meminta penawaran harga atas barang atau jasa yang dibutuhkan. RFQ ini bisa dikirimkan ke berbagai macam pemasok untuk dalam kerja lapangan kita meminta penawaran harga untuk dibandingkan mana yang paling efektif dan efisien. RFQ ini adalah tahapan awal apabila kita sudah cocok dengan harga sebuah barang, maka kita bisa lanjut ke dalam tahap selanjutnya yakni purchase order atau PO. Setelah itu, kita bisa lanjut ke menu purchase. Setelah itu, kita klik pada bagian order. Nah, di sini ada tiga tipe, ada request for quotation, ada purchase order, dan vendors. Kita klik menu RFQ. Seandainya kita cocok, kita meningkat, nanti akan meningkat ke purchase order. Lalu, ketika kita sudah menerima barangnya, maka kita akan melanjutkan pembayaran yang nantinya akan berlanjut ke vendors. RFQ ini dibuat oleh bagian gudang. RFQ akan ditingkatkan menjadi PO oleh bagian pembelian, dan ketika sudah bagian gudang menerima barang, maka sistem akan membuat tagihan untuk dilanjutkan ke bagian keuangan. Pada bagian ini, kita akan masuk ke dalam pembayaran vendors. Sebenarnya, RFQ ini bisa langsung kita lompati saja. Akan tetapi, pada kondisi lapangannya, RFQ sangat dibutuhkan untuk melakukan perbandingan harga agar perusahaan bisa mengoptimalkan laba. Pada kali ini, saya akan melakukan contoh pada salah satu kasus, yaitu kasus satu, yakni pembuatan RFQ yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2025. Kita masuk pada menu Request for Quotation, dan kita pilih New untuk membuat RFQ baru. Nah, pada kasus ini, perusahaan mengirimkan RFQ pada supplier bernama Bu Ani untuk membeli tiga item, yaitu nastar, putri salju, dan toples Mika, dan bisa diekspektasikan diterima pada tanggal 3 Maret 2025. Kita bisa isi vendor dengan nama supplier, atau di sini dinamai Bu Ani. Nah, order deadline kita beri tanggal 1 Maret 2025. Pada kasus ini, perusahaan ingin menerima atau berekspektasi menerima barang pada tanggal 3 Maret. Maka kita pilih tanggal 3 Maret pada expected arrival. Pada bagian ini kita bisa melakukan konfirmasi atau nanti akan ada konfirmasi sebelum barang itu datang atau sebelum tanggal yang kita ekspektasikan. Pada bagian ini kita juga bisa mengcustom jam berapa kita ingin berekspektasi barang itu sampai ke perusahaan. Kita ambil di jam 10 pagi. Untuk produknya, seperti pada studi kasus yang pertama, kita membeli nastar dengan kuantitas 10. Untuk unit price, teks, dan jumlahnya nanti akan muncul otomatis karena data sudah ada di dalam database awal. Selanjutnya kita membeli putri salju dengan kuantitas 10 piece sama unit price, teks, dan jumlahnya akan otomatis masuk, dan toples Mika. Pada toples Mika, kuantitasnya yang dibeli adalah 20 unit, dan unit price, teks, jumlahnya juga masuk secara otomatis. Selanjutnya, kita bisa melihat apakah harga eh, sudah sesuai atau belum. Nah, di sini Antex Ammonia menjadi
680.000, teksnya yang seperti pada studi kasus pertama ini 11%, maka 74.800 dan totalnya menjadi 754.800. Setelah itu, setelah sudah cocok dengan data atau sudah sesuai dengan apa yang kita mau beli, kita pilih send by email. Pada bagian ini, kita juga bisa memilih print untuk melihat bukti RFQ. Sistem Udo akan langsung membuatkan RFQ atau bukti RFQ-nya dengan otomatis. Kita kembali, kita klik send untuk mengirim. Nah, kurang lebih seperti itulah cara pembuatan RFQ atau request for quotation. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap purchase order. Kita lanjut ke dalam rangkaian pembelian selanjutnya. Setelah RFQ atau request for quotation, kita akan ke tahap selanjutnya yaitu purchase order. Setelah kita melakukan kesepakatan dengan supplier atau vendor terkait, kita bisa langsung menjadikan statusnya menjadi PO. Nah, di sini ini juga ada di data purchase. Nanti ya langsung akan disajikan eh, tampilan seperti ini dan ada data request for quotation yang belum kita selesaikan dengan status RFQ send. Kita bisa klik dan klik confirm order. Sebelum kita klik confirm order, pastikan bahwa request for quotation yang kita buat ini sudah sesuai. Mulai dari order deadline, expected arrival, dan terutama adalah produk yang ingin kita beli. Ketika dirasa sudah cocok, kita tinggal klik confirm order atau mengkonfirmasi pesanan. Ketika status berubah menjadi PO, maka asumsinya sudah tercatat di perusahaan. Kita bisa melakukan send PO ini by email. Nah, pada bagian ini juga sistem Odoo ini sudah menyiapkan em, invoice, invoice purchase order yang bisa kita lihat atau otomatis. Seperti pada kasus pertama, ticksnya 11% dan total jumlahnya sudah sesuai. Setelah kita pastikan benar, kita tinggal klik send. Pada kasus ini, kita berasumsi bahwa pada tanggal 3 Maret kita menerima barang. Kita klik receipt. Ini diasumsikan bahwa barang sudah sampai ke dalam gudang. Jadi orang gudang sudah menerima barang dan melakukan pengecekan atas barang-barang yang sudah diterima. Ketika gudang melakukan pengecekan dan apabila barang sudah cocok, tidak ada kecacatan atau kerusakan, maka kita bisa pilih validate. Kita pilih validate, yang artinya kita sudah menerima barang dengan lengkap dan tanpa adanya kecacatan. Kita bisa kembali ke request for quotation, di mana statusnya akan menjadi purchase order. Kita juga bisa lihat di bagian order dan purchase order berjumlah sekian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembayaran atau melakukan pembayaran. Kita bisa klik uh, purchase order atau data tadi, kita pilih create bill atau membuat bill. Nah, pada kasus ini, pembayaran invoice dilakukan pada 6 Maret. Jadi, bill date yang kita isi
adalah tanggal 6 Maret. Begitu pula pada accounting date-nya, kita buat di hari yang sama, maka mohon maaf, tanggal 6 Maret. Jika kita sudah merasa benar, kita bisa klik confirm. Nah, statusnya ketika kita klik confirm, maka akan berubah menjadi posted, yang artinya sudah terposting. Pada bagian ini, kita pilih pay untuk asumsinya melakukan pembayaran untuk asumsinya melakukan pembayaran. Dan pada kasus ini, kami perusahaan memutuskan untuk melakukan pembayaran melalui bank atau transfer. Infusnya diganti pada tanggal 6 Maret. Maka kita klik create payment ketika sudah dirasa cocok. Nah, maka statusnya akan menjadi in payment. Nah, pada tahap ini eh, kita klik di atas sini sebelah purchase, yaitu ada yang namanya payment, di mana asumsinya bahwa payment ini perlu dilakukan karena perlu divalidasi oleh bagian akuntansi. Karena sebuah transaksi atau pembelian itu akan lebih diteliti lagi. Kita bisa klik validate untuk asumsinya sudah divalidasi. Nah, namun kadang pencatatan di akuntansi ini perlu lebih detail. Jadi kita perlu mencek di bagian accounting untuk memastikan bahwa sudah benar-benar terbayar atau melakukan rekonsiliasi. Nah, setelah sudah sampai pada tahap ini, kita bisa keluar ke dalam menu lagi. Setelah itu kita pilih menu accounting dan pada bagian menu accounting kita pilih journal items. Kita mencari items yang belum direkonsiliasi atau unreconciled. Nah, di sini terdapat satu akun yang belum terconciliate. Kita klik, kita klik reconcile, maka akun yang kita masukkan karena kita membayar menggunakan bank, maka kita pilih pada akun bank. Jika kita sudah mengganti akunnya, kita tinggal klik rekonsiliasi. Ketika tabel sudah kosong, artinya kita sudah berhasil merekonsiliasi. Kita bisa lihat di tabel ini bahwa ada trade receivable yang sudah terkonsiliasi. Kita masuk ke jurnal entries, maka berikut adalah tampilan jurnal rekonsiliasi yang telah dibuat. Selanjutnya kita kembali lagi ke bagian purchase untuk memeriksa kembali dokumen vendor bills tadi. Kita klik, maka jika sudah ada status paid, maka artinya bill ini sudah terbayar. Saya kira sekian pembuatan request for quotation, purchase order, dan pembayaran vendors. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.